Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah masih memberi kita sehat, sempat, nikmat, terutama iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan banyak-banyak ibadah dan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi mulia kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan izin Allah kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan meneladani salah satu sahabiah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi sebutan sebagai perisai Rasulullah, atau ada juga yang menyebutnya sebagai singa merah. Beliau adalah Ummu Umarah radhiyallahu anha, yang dikisahkan oleh Imam Abu Nuaim bahwa Ummu Umarah radhiyallahu anha yang ikut dalam Baiat Aqobah merupakan sosok wanita yang tangguh, yang seorang mujahidah, wanita yang gemar berpuasa dan melakukan amal soleh serta teguh pendirian. Ummu Umarah, atau mungkin kita biasa menyebutnya dengan nama Nusaibah binti Ka'ab. Beliau banyak ikut dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Baiat Aqobah, kemudian ada perang Uhud, perjanjian Hudaibiyah, kemudian perang Hunain, dan perang Yamamah. Salah satu dari kisah beliau yang masyhur adalah ketika beliau turut dalam perang Uhud. Ketika umat muslim, pasukan muslim yakin bahwa mereka telah memenangkan peperangan. Ketika mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang, dan ketika para pasukan pemanah turun dari pos-pos mereka menuju medan pertempuran. Ketika itu, di tengah kekacauan barisan kaum muslimin, kaum musyrikin tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka dengan cepat melakukan serangan balik kepada kaum muslimin dan menyerang mereka dari arah belakang. Dan pada saat itu, Ummu Umarah dengan segera menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera melindungi beliau. Ketika itu, beliau tidak membawa senjata dan tidak ada perisai. Beliau melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh beliau. Ketika Rasulullah melihat ini, beliau bersabda kepada pasukan yang hendak meninggalkan arena perang. Beliau bersabda, serahkanlah senjatamu kepada orang yang sedang berperang. Kemudian Ummu Umarah menggunakannya untuk melindungi Rasulullah SAW. Kemudian pada perang ini, Ummu Umarah mendapatkan setidaknya 12 luka atau lebih di tubuhnya. Dan luka yang paling parah yaitu luka ketika Ummu Umarah berhadapan dengan Ibnu Qami'ah. Beliau mendapatkan luka yang cukup dalam di bagian bahu beliau, sehingga perawatannya membutuhkan 1 tahun penuh. Kemudian tidak hanya keteguhannya di berbagai medan pertempuran, tidak hanya kegigihannya melawan musuh-musuh Allah di medan perang, beliau juga sabar luar biasa ketika mendapati putra tercintanya terbunuh ketika menjadi delegasi untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika Rasulullah mengirimkannya menjadi utusan menemui Musailamah Al-Kadzdzab, seharusnya delegasi tidak boleh dibunuh. Tapi Musailamah tidak menepati janjinya dan membunuh putra Ummu Umarah. Kemudian pada perang Yamamah, ketika itu Ummu Umarah berusia sekitar 60 tahun, beliau masih ikut andil dalam perang Yamamah untuk membalas kematian putranya. Pada perang itu, di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummu Umarah mendapatkan 11 luka dan kehilangan salah satu lengannya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat Ummu Umarah?
Yang pertama, Ummu Umarah mengorbankan dirinya di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Beliau tidak segan-segan untuk mencurahkan darahnya di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kita di zaman yang sekarang ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah. Liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahjarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya masuk ke medan peperangan. Mengapa sebagian dari tiap-tiap kaum mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan pada kaumnya ketika mereka kembali, agar mereka dapat menjaganya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kedudukan antara menuntut ilmu dan berperang di jalan Allah itu setara, sama. Keduanya sama-sama memperjuangkan dan menyebarluaskan agama Allah. Hanya saja metodenya yang berbeda. Nah, itulah medan kita menuntut ilmu. Kita dapat mencontoh Ummu Umarah ketika keteguhannya di medan perang. Kita dapat mengimplementasikannya ketika menuntut ilmu. Tidak putus asa, pantang menyerah, gigih, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teladan yang kedua, Ummu Umarah menunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan beliau, baik ketika di medan perang maupun ketika situasi aman, ketika bersama keluarga. Begitu juga dengan kita, tunaikan kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika di sekolah, dan sebagai seorang anak ketika kita berada di rumah. Kemudian yang ketiga, Ummu Umarah mengaplikasikan keislamannya secara nyata. Beliau ketika janji setia kepada Rasulullah SAW tidak hanya sekedar omong kosong belaka. Beliau membuktikannya dengan setia dan melindungi Rasulullah ketika berada di medan pertempuran. Intinya apa? Mengimplementasikan keislaman. Beliau, dari contoh beliau, mengimplementasikan keislaman dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita berangkat untuk menuntut ilmu, bukankah kita sudah berniat untuk mendapatkan ilmu? Ketika kita berangkat ke sekolah menuntut ilmu, ketika pulang harus memperoleh ilmu, meskipun itu hanya seragam. Dan ketika sudah memperoleh ilmu, maka implementasikan, praktekkan di kehidupan nyata. Itulah teladan dari Ummu Umarah. Semoga cerita singkat dari Ummu Umarah ini, kisahnya dapat menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri. Semoga Allah melindungi kita dari sifat bangga terhadap amal-amal soleh, sifat sombong, dan sifat-sifat buruk lainnya. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan, itu murni dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.